101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda malam ini? Ada yang masih di jalan kah? Lagi terjebak kemacetan kota Makassar malam hari ini? Tetap semangat ya. Dan juga mungkin lagi makan malam juga. Dan tentunya senang sekali saya Rifa Majid dapat menemani Anda malam ini. Beraktivitas menemani dinner Anda juga bersama orang kesayangan. Dengan obrolan spesial malam hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang relate sama millennials nih. Kalau kita ngomongin soal era sekarang nih ya, sering perkembangan zaman memang perkembangan bisnis, digital, teknologi semakin optimal gitu ya. Dan based on digitalisasi saat ini, peluang-peluang bisnis pun hadir dengan sangat masif, sangat terbuka lebar kesempatan dan peluang bisnis dimanapun. Kita bisa dapat inspirasi bisnis dari manapun itu. Tapi biasanya kalau mau mulai bisnis, selalu yang terfikirkan dapat modalnya dari mana gitu. Harus ada modal gede dong kalau misalnya mau buat bisnis bisa jalan. Tapi ternyata nggak melulu soal modal Smart Listener. Ada hal lain nih yang akan kita bahas di obrolan kita malam hari ini. Gimana sih belajar bisnis yang asik untuk millennials? Nah, di studio Smart FM Makassar sudah hadir di samping saya. Kalau Anda menyaksikan live streaming kita, sudah melihat sosok ini, sosok tampan di samping Rifa malam hari ini. Beliau ini merupakan manajer Mikro Business Development dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kita sapa langsung, ada Mas Arief Ridwan Firdaus. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Rifa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi olahraga enggak ya? Baru landing kayaknya, jadi iya. belum sempat. Luar biasa, selamat datang di Makassar kalau gitu ya Mas Arief ya. Kesan pertama di Makassar gimana? Makassar panas. Oke, kebetulan dapat panasnya, belum dapat hujannya. Kalau hujan, tapi 3 hari ini jangan dulu hujan. Oh iya, jangan dong. Kita kan punya sesuatu yang spesial. Oke, nanti kita bahas itu ya Mas Arief ya. Ngomongin soal bisnis untuk millennials, saya yakin zaman-zaman sekarang tuh kayaknya yang meramaikan dunia bisnis sekarang tuh malah anak-anak millennials, ya nggak sih? Betul. Anak-anak muda bahkan dari belasan tahun udah punya bisnis, baik itu yang dijalankan secara digital maupun konvensional gitu ya. Tapi menurut Mas Arief sendiri, kalau dilihat-lihat gitu ya, sebenarnya bisnis apa sih yang cocok nih untuk dijalankan bagi teman-teman millennials kayak saya gitu? Saya juga. Iya silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis apa yang cocok ya Mbak ya, sebenarnya relatif ya. Sebenarnya kita mungkin kembali ke belakang dulu. Sebenarnya bisnis apapun kalau kita jalankan itu insya Allah pasti ada jalannya gitu. Berbeda dengan kita, bisnis apa ya, bingung nih, banyak mau di makanan kah, mau di kerajinan tangan kah, tapi kalau nggak dijalanin kan. Iya benar, sebatas dipikirin aja. Betul, gitu. Cuman tadi sepanjang perjalanan dari bandara ke sini ya, ke kota Makassar, mungkin ya Makassar salah satu kota yang menyumbang kuliner yang khas ya. Banyak kuliner-kuliner. Mungkin sekarang banyak anak muda juga di Makassar yang sudah merambah ke dunia bisnis kuliner gitu. Nah mungkin kalau saya pikir sih, kalau tadi pertanyaan Mbak Rifa seperti itu ya, mulai di F&B dulu nih gitu. Nah sekarang kan mungkin banyak juga F&B yang modelnya tuh casual Mbak gitu. Nggak melulu harus misalnya kalau di Makassar tuh Coto Makassar gitu ya misalnya. Kalau itu mungkin waduh berat nih, modalnya gede gitu kan. Ya mungkin bisa dari yang kecil-kecil dulu, misalnya dari sekarang tuh lagi musim gelato ya, es krim gitu ya. Nah, atau cupcakes gitu, snack ringan gitu ya. Betul, snack ringan, terus ya keripik-keripik kayak gitu kayaknya sekarang masih oke sih untuk kita bisa mulai ya sebagai pemula gitu ya. Oke, jadi untuk millennials yang ingin memulai bisnis boleh lah dicoba F&B, karena kalau F&B ini bisa dilihat peluangnya sangat besar ya kan. Orang butuh makan setiap hari. Betul. Orang butuh makan, butuh ngemil ya kan. Oke, jadi boleh lah kita coba di F&B gitu ya. Untuk Anda yang mungkin juga sudah mencoba bisnis F&B, sekarang boleh ceritakan pengalamannya.
Mau sharing juga atau ada pertanyaan boleh silakan langsung kirimkan ke WhatsApp kami di 0811461011 atau bisa tuliskan langsung aja sekarang di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, katakanlah sudah menentukan bahwa kayaknya jenis F&B ini akan baik gitu ketika kita memulai bisnis. Cuman kan kalau bicara bisnis juga nggak serta-merta selalu mulus gitu ya, kayak wajah-wajah orang Korea gitu. Nggak selalu mulus, pasti ada ups and down-nya, tantangannya gitu ya. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk milenial saat memulai bisnis, apalagi sekarang dengan banyaknya kompetisi ya kan, di era digital gitu, persaingan lebih ketat lagi pastinya ya. Yes, betul. Jadi sebenarnya tantangan kalau yang saya kebetulan punya beberapa teman yang bergelut di dunia bisnis ya, yang tentunya baru kan ya, baru mulai juga. Nah itu mereka cerita sebenarnya tantangan yang mereka rasakan itu justru berawal dari dirinya sendiri gitu. Misalnya ketika kita ada ide nih, wah saya mau jadi wirausaha gitu kan. Kadang-kadang ya tadi yang kita bahas yang awal itu Mbak, nggak dijalanin ya kita nggak akan tahu tuh kelemahannya di mana. Terus apa aja sih yang menjadi usaha yang sedang hype gitu ya di kondisi saat ini gitu, seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang perlu kita antisipasi atau kita latih lah sebagai pebisnis pemula gitu ya. Nah kita di sini punya BRI ya, kita bekerja sama dengan RB, Rumah BUMN. Kalau dulu namanya RKB ya, Rumah Kreatif BUMN. Itu kita undang seluruh pelaku-pelaku UMKM yang ingin join atau meningkatkan kapasitas bisnisnya itu dengan melalui pelatihan khusus gitu. Nah di situ kita bisa tentunya bertukar pikiran ya dengan pelaku UMKM yang lain gitu ya. Syukur-syukur mungkin jenisnya sama gitu, misalnya F&B atau spesifik lagi nih penjual cilok atau apa gitu ya. Itu bisa sharing di situ. Dan di situ banyak sekali materi-materi pelatihan mulai dari basic ya, basic sampai ke advance gitu. Advance di sini kita udah go digital bahkan sampai go global ya, ke internasional ekspor lah gitu. Nah di situ kita kalau teman-teman milenial sih yang pengen nih, karena saya sempat juga mau terjun ke dunia bisnis gitu ya. Kalau kita sendiri yang ngelakuin kadang suka ya nggak tahu harus ngapain. Nah, kita bingung harus ya. Betul. Jadi kita harus kumpul nih sama komunitas pelaku UMKM yang lain gitu. Gitu kan. Jadi kita banyak relationship lah untuk memulai bisnis. Saat memulai bisnis itu memang salah satu yang penting adalah kita punya teman untuk sharing dan juga mentor. Betul. Ya nggak sih, yang bisa ngarahin kita ini kemana nih, belok kiri atau belok kanan gitu ya. Jangan sampai salah jalan, akhirnya rugi gitu kan. Tapi kalau di awal-awal bisnis tuh kan, bicara bisnis juga ada tiang-tiangnya nih ya, istilahnya ada pondasi yang harus kita bangun kuat biar tiang-tiang lain-lain tuh bisa berdiri kokoh juga. Jadi bisnisnya bisa sustain. Entah itu produk kah, entah itu dari segi branding kah, dan lain finansial dan lain sebagainya. Menurut Mas Arif sendiri ketika kita mengawali bisnis tuh yang paling pertama apa dulu nih? Kita dikenal dulu atau produknya dulu nih ada? Gitu. Betul. Jadi mungkin kalau sekarang di era digital ya, kita bisa berkreativitas dengan leluasa gitu Mbak. Kalau ditanya produk atau kita dikenal orang dulu, ya tentunya produknya disiapkan dulu lah ya. Produknya disiapkan dulu, tapi jangan khawatir. Kalau memulai bisnis itu tidak perlu kita start dengan memproduksi barang sendiri gitu, produksi sendiri gitu. Kuncinya itu. Saat ini kan ada juga yang distributor ya, pola distributor, atau mungkin yang sekarang lagi hype thrifting. Nah, ada yang dropship juga. Dropship juga gitu. Nah itu mungkin bisa memulai di situ untuk kita bisa mengetahui celahnya nih. Kalau sekarang millennials kan pasti nggak jauh-jauh dari medsos ya Mbak ya. Di situ kita coba pemasaran di IG, di TikTok, gitu ya, di Twitter. Yaitu nanti di situ kita belajar lebih banyak di situ. Menggunakan media sosial gitu ya sebagai platform digital yang
kayaknya semua millennials melek akan ini gitu, tahu cara mengaplikasikannya seperti apa. Tapi berbicara soal digital juga butuh strategi pasti ya, gitu ya, strategi entah itu marketingnya, sellingnya dan lain sebagainya. Nah, strategi yang memang harus benar-benar dipersiapkan oleh millennials nih ketika membangun bisnis, apalagi dikorelasikan dengan dunia digital gitu yang orang tuh kalau mau cari apa-apa dengan sangat mudah, tapi dengan sangat mudah juga membandingkan produk kita dengan produk lain, akhirnya itulah adalah istilah rating dan lain sebagainya. Strateginya gimana? Jadi kalau persaingan tentunya sangat-sangat ketat ya Mbak ya. Sebenarnya simpel sih, kita anggap sekarang sudah punya produk gitu ya, terus kita main di digital, wah ini persaing kita banyak nih gitu kan. Kalau saya sarankan sih kita bisa featuring, kan, rangkul lawan dalam tanda kutip sebagai kawan kita. Karena beberapa teman saya pun beberapa teman saya yang usahanya itu di distro produksi baju gitu, clothing. Nah itu tentunya sangat banyak ya, banyak sekali anak-anak muda yang main di situ, di bisnis tersebut. Itu akhirnya ya kolaborasi dengan menciptakan suatu produk yang sebenarnya itu ya produknya sama, cuman di brandingnya misalnya A featuring B gitu. Jadi sehingga kan untuk power untuk memasarkan di digital media itu semakin exposure-nya semakin besar. Iya. Kolaborasi gitu ya, yang tadinya saingan sekarang jadi teman bareng gitu, teman bisnis gitu ya. Dan emang sih karena di Makassar sendiri ya, untuk bahkan bisnis serupa tuh ada teman-teman UMKM dan komunitas-komunitas serupa gitu, mereka akhirnya merger gitu, bukan hanya collapse untuk edisi-edisi tertentu, tapi malah merger. Gitu barengan, bikin satu brand yang tadinya sendiri-sendiri jadi barengan, itu lebih kuat lagi gitu ya. Betul. Nah tapi pastinya ada kelemahan dong di situ. Apa yang perlu diperhatikan nih untuk teman-teman milenial, karena kan tipikal milenial itu memang sangat menggebu-gebu, kreativitasnya luar biasa, tapi kadang-kadang juga masih ada aja miss-nya gitu. Jadi mungkin kalau tadi model bisnisnya featuring atau tadi merger bahkan gitu ya, mungkin bisa lebih diperjelas ya job desk masing-masing. Karena beberapa bisnis yang merger ya, terutama yang merger itu biasanya setelah jalan setahun pertama misalnya lancar ya, penjualan meningkat. Cuman seiring berjalannya waktu, karena masing-masing mengambil peran yang sama, itu menjadi bentrok akhirnya gitu. Kalau saran dari saya sih sebaiknya dari awal sudah diatur porsinya. Si A fokus kemana, misalnya lebih fokus ke pemasaran digitalnya, si B lebih fokus membenahi internal keuangannya. Iya. Biar gak ada gontok-gontokan ego di dalam gitu ya, betul. Karena sama job desk-nya, biar gak bubar jalan gitu. Iya sih, karena ada juga, ini pengalaman juga, beberapa teman juga yang sempat merger gitu ya, keren sih, brandingnya lebih powerful, tapi hanya bertahan setahun 2 tahun aja, betul. Terus bubar gitu. Salah satu masalahnya karena finansial sih. Nah, BRI ada nggak sih program yang bisa mensupport milenial dari segi finansialnya biar tetap bisa on terus nih bisnisnya? Ada nggak sih? Ada dong. Ada. Jadi kita tuh mulai membina pelaku UMKM itu mulai dari mereka start ya sesuai dengan topik kita hari ini gitu ya. Gimana millennials itu bisa masuk ke dunia bisnis sampai bisnis itu bisa setidaknya bisa untuk menghidupi si pelaku UMKM tersebut gitu ya. Ya kalau dari cita-cita kami itu ada yang namanya UMKM naik kelas gitu ya. Kita punya beberapa platform untuk mendukung millennials itu bisa mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan pengelolaan keuangan yang tadi ya. Nah, untuk platform yang pertama itu ada namanya Link UMKM. Nah, jadi Link UMKM itu nanti si pelaku UMKM bisa masuk ke situ. Sebenarnya hampir mirip sama RKB yang tadi, cuman ini bisa diakses melalui aplikasi maupun di web gitu ya.
Di situ tinggal daftar aja. Nah, nanti si pelaku UMKM ini akan melakukan asesmen sendiri. Asesmen sendiri dengan tujuan bisnis kita ini sudah berada di level apa sih gitu. Nah, mulai dari level tradisional, ada level moderate dan level modern gitu. Misalnya kalau masuk, saya udah level moderate, berarti kan basic teori bisnis itu tidak perlu lagi gitu kan. Jadi lebih banyak nanti yang misalnya gimana caranya packaging yang bagus gitu, terus pemasarannya di marketing di media digital seperti apa, bahkan sampai persiapan untuk uji halal misalnya, halal, sertifikasi halal, legalitasnya semua ya. Legalitasnya betul, perizinan, sampai ke nanti persiapan ekspor. Nah, itu sampai ke modern ya. Nah, itu cita-cita kami di BRI gitu, bahwa semua binaan UMKM BRI itu kita dorong untuk naik kelas seperti itu. Dan dari sisi finansial pun kami tentunya mempunyai aplikasi BRIMO, itu mobile apps. Itu di situ kalau pencatatan keuangan tuh itu bisa dimonitor di situ juga gitu. Oh iya? Jadi semua pengeluaran pemasukan bisa diatur lewat aplikasi BRIMO tersebut. Kirain hanya untuk transaksi biasa aja, transaksi sehari-hari gitu. Ternyata aplikasi BRIMO juga bisa untuk pencatatan keuangan bisnis. Betul. Gitu ya. Waduh, berarti memang ada ya tabungan khusus untuk UMKM nih, untuk pelaku UMKM dari Bank BRI? Ada. Apa itu? Jadi sebenarnya kita untuk pelaku UMKM ini ada 2 produk. Sama-sama Simpedes namanya. Sesuai dengan event kita nanti. Tapi yang satu memang kita menyediakan untuk pengusaha yang mempunyai transaksi yang besar. Dalam tanda kutip besar ya gitu. Biasanya kan kalau misalnya bisnis itu udah berjalan, kebutuhan untuk misalnya ada supplier nih gitu. Pasti kalau misalnya limit transaksinya kecil kan kita kesusahan juga ya. Harus ke bank kan repot gitu. Nah, itu ada namanya Simpedes Usaha. Simpedes Usaha. Betul. Ya. Nah, adapun untuk satu lagi itu ada Simpedes Bisa namanya. Simpedes Bisa itu sebenarnya lebih ke individual individual si pelaku UMKM-nya sendiri dalam mengatur keuangan antara pribadi dan si usahanya itu gitu. Karena di situ dalam satu tabungan ada 3 fitur utama ya. Di situ bisa merencanakan keuangan jangka pendek, terus investasi jangka panjang dan proteksi untuk asuransi mikro ya, kesehatan dan asuransi jiwa gitu. Keren banget nih untuk millennials nih. Jadi bisa dari sekarang ketika memulai bisnis sudah bisa memisahkan uang bisnis dan uang pribadi di tabungan Simpedes Usaha dan juga Simpedes Bisa. Luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi ya, Smart Listener. Kami akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana. Kembali lagi Smart Listener, masih bersama dengan Mas Arief di sini dari Bank BRI. Kita belajar bisnis asik ala milenial gitu ya. Ternyata dari Bank BRI sendiri ini ada support tabungan yang memang khusus untuk pelaku UMKM, apalagi nih bagi kaum milenial. Tadi sudah disinggung ada tabungan Simpedes Bisa dan juga Simpedes Usaha gitu ya. Nanti kita ulas apa sih sebenarnya kelebihan dari masing-masing tabungan ini, manfaatnya, keuntungannya seperti apa. Tapi saya mau mengingatkan Anda Smart Listener, silakan bergabung melalui YouTube channel Smart FM Makassar atau kirimkan pertanyaan Anda boleh langsung lewat WhatsApp di 0811461011. Ini sebenarnya udah banyak sih pertanyaan di YouTube channel Smart FM, tapi nanti kita bahas ya. Saya mau ke ini dulu biar lebih jelas nih, dari 2 tabungan Simpedes tadi apa aja sebenarnya manfaat dan keuntungan yang bisa teman-teman milenial dapatkan nih. Jadi ini sekalian saya promo ya. Silakan. Jadi untuk kita bicara benefit dari tabungan Simpedes Usaha maupun Simpedes Bisa ini ya. Sebenarnya untuk yang Simpedes Usaha gitu ya, kita memang segmentasinya kita khususkan untuk pelaku-pelaku UMKM gitu ya. Pelaku UMKM yang memang memiliki kebutuhan transaksi yang besar gitu. Karena dari sisi kartu ATM pun limit transaksinya itu paling besar setara platinum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM nih nanti
mau transaksi nih 500 juta gitu kan ke rekan bisnis, itu bisa tuh lewat Simdes Usaha seperti itu. Dan dari sisi biaya admin itu bebas biaya admin. Oke. Seperti itu. Jadi mungkin sekarang teman-teman millennials males sekarang buka rekening yang ada adminnya gitu kan, udah nggak zaman gitu ya. Nah ini Simdes Usaha ini bebas admin tapi dengan catatan. Bisa mengendapkan rata saldo berbulanannya itu 5 juta. Oh oke. Gitu. Bisa lah 5 ya. Juta pengusaha kok ya. Iya. Benar. Kemudian apa lagi? Nah terus selain itu kita ada benefit dari sisi pelatihannya. Jadi kita memang dari yang program platform Link UMKM tadi itu kita ada semacam program khusus lah bagi pemegang tabungan Simdes Usaha ini gitu kan. Itu ada seperti nanti ada poin-poin yang bisa di-generate di link UMKM tersebut, bisa ditukarkan dengan gimmick-gimmick yang menarik gitu kan. Misalnya kuota nih, kalau zaman sekarang kan misalnya kuota nih itu banyak lagi gimmick-gimmick menarik di situ gitu. Nah itu Simdes Usaha. Kalau Simdes Bisa ini lebih menarik lagi nih Mbak. Jadi mungkin kalau kita gambarkan, misalnya kalau sekarang tuh orang-orang, saya mau misahin ini dong saldo transaksi sama saldo buat nabung. Tuh. Nah biasanya kan kalau sekarang itu buka dulu tabungan regulernya, baru buka tabungan berjangkanya untuk nabung gitu kan, khusus. Dan itu kan nggak bisa diambil sewaktu-waktu kan. Ada jangka waktunya. Betul. Nah ini di Simdes Bisa itu kita gabungkan nih Mbak. Buka satu tabungan. Nah nanti di situ teman-teman millennials bisa langsung download Brimo. Jadi misalnya, saya mau nabung deh, mulai latihan nabung 100.000 per bulan dari hasil profit atau keuntungan usaha gitu ya. Nah buat jaga-jaga aja gitu. Nah ini bisa langsung di-create di Simdes Bisa di Brimo. Oke. Jadi nggak perlu buka tabungan lagi, nggak perlu. Jadi dia otomatis lagi. Akan terdebit sendiri ke tabungannya sendiri ya, tapi masih dalam satu rekening. Betul, dalam satu rekening. Istilahnya kan kalau zaman sekarang bahasa gaulnya wallet ya. Oh iya. Nah, dompet-dompet kecil lah gitu yang itu. Kita sediakan tiga dompet lah ya, dompet itu untuk misalnya kita mau pengen beli iPhone terbaru lah nanti tahun depan gitu. 12 bulan berarti kan kita nanti. Bisa create sendiri melalui aplikasi. Betul. Dan tanpa kerasa ternyata tabungannya udah ada. Betul gitu sekali. Ya. Wow, keren-keren. Dan itu kita bisa namain tuh per satu dompetnya ini. Buat beli iPhone misalnya gitu. Terus yang kedua nih. Buat nikah misalnya. Buat nikah, iya benar. Buat punya nikah. Itu sangat-sangat fleksibel. Wow, keren-keren. Nah terus fitur yang kedua itu ada fitur investasi. Nah biasanya kan kalau anak-anak muda gitu ya, mungkin nggak kepikiran nih, saya masih muda gitu kan. Buat apa dana untuk hari tua nanti, masa depan gitu kan. Nah di sini kita sediakan juga fitur itu agar anak-anak muda kayak kita ini gitu bisa melek investasi dari awal gitu kan. Udah mempersiapkan ya. Betul. Masa depan dari sejak dini. Yes. Wow, gitu. Nah itu keren. nanti ditempatkannya di instrumen-instrumen pasar ya, seperti obligasi dan segala macam, bisa sampai ke saham. Ada di situ. Terus yang fitur terakhir tentunya yang untuk proteksi diri kita sendiri, kita menyediakan pembelian asuransi mikro dengan premi yang sangat murah, hanya Rp50.000 saja. Itu untuk pertanggungan kesehatan dan jiwa gitu. Dan kalau tambah lagi nih, kalau pengusaha nih ada asuransi kerusakan tempat usaha. Oke. Nah, preminya sama 50.000 gitu. Wow, luar biasa. Jadi selain kita punya tabungan gitu ya, kita dibantu juga bukan hanya untuk mengelola keuangan pribadi, tapi juga keuangan bisnis. Ada lagi pembinaannya, ada lagi pelatihannya. Luar biasa. Kok sebaik itu sih Simpedes? Ada syaratnya nggak sih kalau misalnya bisa untuk mendapatkan kebaikan dari BRI itu, Mas Arief? Syaratnya sih sebenarnya kita wajib menjadi warga Indonesia. Iya. Oke, baik, ada KTP-nya ya. Di atas 17 tahun berarti. Yes, betul. Cukup siapkan KTP aja. Ya. Itu bisa langsung sama setoran awal hanya 50.000 aja. Wow.
Cukup 50.000 udah dapat semua kebaikan itu. Betul. Luar biasa. Ini harus datang ke Bank BRI langsung atau boleh lewat online juga kah atau gimana? Boleh lewat online. Jadi ada dua link ya, dua cara lah. Teman-teman bisa langsung download aplikasi Brimo di Play Store maupun di App Store. Nanti tinggal klik aja buka rekening di situ. Atau via web bukarekening.bri.co.id. Oke. Nah, itu nanti sama, cara-caranya sama persis seperti yang di Brimo gitu. Siapkan KTP, bisa sambil rebahan kali ya, rebahan juga bisa di rumah gitu. Asal pencahayaannya pas gitu. Karena akan ada foto selfie, verifikasi itu agar lebih lancar. Kalau saya coba sih, saya nasabah baru buka rekening Simpedes itu nggak lewat 15 menit, 10 menit lah, 10 menit. Nggak perlu antri-antri lagi di bank. Sekarang boleh pakai gadget, apalagi udah ada aplikasi Brimo yang memudahkan. Kalaupun lewat website bisa langsung buka tabungan BRI. Bukarekening.bri.co.id tuh dicatat tuh smart listener. Tidak ada pengulangan lagi. Oke, ngomongin soal tabungan juga kita boleh sapa smart listener yang bergabung. Ada yang nanya soal tabungan soalnya ya. Kita sapa dulu, ada Andi Kifli, keren ilmunya katanya. Terima kasih. Terus juga ini nih, Mas saya baru mau mulai bisnis, apa ada syarat untuk buka tabungannya? Dari Risnawati, benar? Mau buka bisnis? Baru mulai bisnis, mau buka tabungan, syaratnya yang tadi aja kah atau ada syarat tambahan gitu? Gak ada syarat tambahan apapun. Gak ada, gak ada situs siup apa gitu, RAB gak ada ya? Ada. Kalau situs siup itu untuk pengajuan kredit. Oke. Iya. Karena kan kita punya KUR ya. KUR yang cocok lagi bagi pemula ya. Nah, ini nih sesuai dengan pertanyaan dari Andi Fajrin, ada program untuk pemula UMKM, misal untuk bantuan dana awal gitu. Sama ini mirip nih pertanyaannya, cuman ada tambahannya. Karena kalau bank lain buat program mesti usahanya kurang lebih 6 bulan dulu gitu. Kalau dari BRI seperti apa untuk pemula? Oke. Sebenarnya untuk pemula, betul ya tadi karena KUR itu program pemerintah ya. Jadi memang syaratnya itu harus berjalan 6 bulan dulu. Kenapa 6 bulan dulu? Karena kita pengen tahu nih kapabilitas dari kita sebagai entrepreneur itu dalam mengelola bisnis tersebut gitu. Sebenarnya kita dalam rangka mitigasi resiko juga sih. Maksudnya buat untuk bank sendiri maupun untuk mengamankan dari si pelaku UMKM-nya sendiri gitu, Mbak. Kalau misalnya kita tiba-tiba nih baru kepikiran tapi pengen langsung dapat modal dari bank gitu. Itu dari saya sendiri itu akan resikonya besar. Iya, benar. Resiko besar karena mungkin usahanya kita belum pegang sama sekali gitu ya, tapi kita udah dapat kucuran dana dari bank. Itu salah satu beban moral lah seperti itu. Jadi memang untuk KUR sendiri bagi teman-teman yang memang mau jalankan usaha itu jalankan dulu 6 bulan gitu ya. Nanti dibantu sama kita, ada namanya teman-teman mantri ya. Mantri itu tenaga pemasarnya untuk membantu pelaku usaha mikro gitu. Kita ada 27.000 mantri seluruh Indonesia gitu ya yang siap membantu. Nah itu nggak apa-apa, nanti minta pendampingan seperti itu. Ya usahanya kan tadi kita sudah bahas ya, tidak perlu yang besar dulu gitu ya. Mulai dari kecil-kecil ya. Merintis gitu, atau bahkan yang tadi thrifting segala macam. Kalau udah kita terbiasa dengan usaha tersebut ya pasti bank pun kita pun akan mudah mengucurkan modal seperti itu. Intinya kita mulai dulu usahanya seperti apa ya. Usaha bukan literally usaha tapi si ownernya seperti apa usahanya untuk membangun bisnis gitu ya, layak atau tidak gitu. Udah terjawab ya pertanyaannya dari Andi Fajrin dan juga Sota Gamers ya. Kemudian kita pindah ke ini nih. Apa bedanya nih ATM Britama sama ATM Simpedes? Karena ini kayaknya punya 2 ATM BRI tapi beda tulisannya gitu. Keuntungannya beda juga kah? Manfaatnya beda juga kah, seperti apa? Jadi di BRI itu memang ada 2 jenis tabungan utama ya. Yang pertama Simpedes dan yang kedua Britama gitu. Nah kalau tadi nasabah mempunyai 2 kartu, sebenarnya dari 2 kartu itu mempunyai fungsi yang sama sebenarnya untuk transaksi dimanapun ya, dimanapun. Cuman untuk Britama itu dia ada, kalau misalnya memperhatikan logo di bawahnya itu Mastercard, ya.
Kalau Simpedes logo yang di bawahnya tuh GPN. Nah, apa sih bedanya? Sebenarnya untuk transaksi sama aja, tapi untuk Mastercard ini kalau teman-teman mau keluar negeri, transaksi di luar negeri itu langsung bisa. Oke. Tapi untuk GPN ini khusus dalam negeri aja. Oh gitu. iya. Itu aja Itu ya. aja sih bedanya. Oke, tapi untuk keuntungan lain sama lah ya, gitu. Yang penting tabungannya di BRI. Betul. Gitu. Apalagi sekarang nih BRI di tahun 2022 dengan energi baru gitu ya, mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat Makassar untuk pede memimpin perubahan gitu ya. Ini ajang besar yang diadakan di tahun 2022, Pesta Rakyat Simpedes. Ya. Sudah sejauh apa pelaksanaannya sampai sekarang, Mas Arief? Yes, jadi PRS ini memang sejauh ini merupakan event terbesarnya BRI ya, yang menyapa langsung ke teman-teman UMKM dan on-site gitu di kota-kota di Indonesia. Istilahnya ini gitu. lebarannya gitu ya. Gitu, jadi kita mulai PRS ini di awal bulan Juni di Kota Malang. Kota Malang berlanjut ke kota-kota berikutnya sampailah tiba di Kota Makassar di lapangan Hasanuddin gitu ya. Nah, itu kota ke-9 pelaksanaan PRS dari 12 kota pelaksanaan. Nanti kita tutup di bulan Desember insya Allah di Kota Solo. Seperti itu. Jadi keliling Indonesia banget nih ya. Iya. BRI yang menyapa seluruh nasabah gitu ya. Selain tadi memberikan manfaat untuk pelaku UMKM, juga menghibur banget, ya nggak sih? Betul. Oke, berarti ada sesuatu yang spesial juga dong yang dihadirkan di Kota Makassar, karena ini kota ke-9 setelah keliling-keliling gitu. Apa yang beda dari Pesta Rakyat Simpedes Makassar dan juga kota-kota lainnya? Yes, sebenarnya kalau kita lihat ya, perbedaan yang paling mencolok kan dari sisi hiburan ya. Artis-artisnya pun kita tidak melulu itu aja gitu Mbak. Di setiap kota itu pasti ada artis-artis yang baru gitu ya. Di Makassar sendiri kan ada 420, Gigi, ada Kotak, ada Slang ya, artis nasionalnya, dan tentunya didukung oleh artis-artis lokal di Sulawesi Selatan ini gitu. Nah, sebenarnya kita acara PRS ini sangat-sangat lengkap sekali nih, mulai tidak melulu hanya konser musik aja gitu. Di sini kita ada misi khusus juga untuk memajukan UMKM. Gitu. Sesuai dengan tema PD Memimpin Perubahan ya. Kita bercita-cita after pandemi 2 tahun kemarin, kita pengen bersama-sama dengan pelaku UMKM ini untuk bangkit kembali gitu. Sehingga UMKM ini bisa lebih pede mengelola keuangan, pede berbisnis dan pede bekerja kembali gitu. Iya, benar-benar. Bisa bangkit. Yes, betul. Bareng-bareng BRI gitu ya. Berarti di sana nanti teman-teman pelaku UMKM juga dihadirkan ya berarti? Iya, betul. Jadi kita ada namanya kalau bicara PRS itu ada 6P, Mbak. Apa itu? Ada pawai, panggung, pasar, peduli, pojok eksis. Satu lagi ada lupa saya. Iya, oke. Boleh dilihat contekannya dulu ya. Nanti dilihat. Ada panen. Oh, panen. Ada panen. Oke, baik. Nah, itu ini kalau yang UMKM ini masuk ke pilar pasar gitu. Nah, pasar di sini kita menghadirkan UMKM ini bisa berjualan di area UMKM di PRS tersebut ya. Tidak hanya UMKM yang sifatnya seperti fashion, kita pun menghadirkan F&B gitu yang banyak gitu ya. Karena kan ya F&B pasti ini ya bisa lebih hidup lah karena bakal diburu juga sama orang gitu ya. Gitu. Orang kan datang pengen cari hiburan dan juga makan. Betul. Oke, setelah pasar kemudian juga ada panggung ya, sebagai panggung hiburan gitu ya. Menghadirkan ada 420, ada slang. Bener. Kemudian juga siapa lagi ya? Gigi, Kotak. Oke, Kotak, ada sister saya tuh di situ, saudara saya, Tantri. Oke, tapi saudara nggak tahu kapan ketemunya. Oke, nah untuk Makassar ini sendiri, selain tadi ingin mengajak seluruh pelaku UMKM untuk bangkit bersama gitu ya, pemilihan Kota Makassar sebagai pelaksanaan Pesta Rakyat Simpedes 2022 ini ada tujuan lain lagi kah mungkin yang memang benar-benar menyasar ini loh Makassar gitu? Ya, jadi sebenarnya Makassar kenapa kita pilih ya? Makassar ini merupakan kota di gerbang timur
yang memang potensinya sangat-sangat besar ya Mbak ya. Iya. Basic dari nasabah mikro kita, nasabah Simulus kita, salah satu yang terbesar di luar Pulau Jawa itu adalah Makassar. Oke. Gitu. Jadi kita sebenarnya selain ingin menyapa pelaku UMKM Makassar, kita pun menghadirkan sebagai bentuk loyalitas BRI kepada nasabahnya. Kita hadir di sini untuk bisa sama-sama bangkit lah dari kondisi pandemi kemarin gitu. Nah itu sih alasan kenapa PRS utama ini dilaksanakan di Kota Makassar seperti itu. Sebagai gerbang Indonesia Timur dan juga ibu kota Sulawesi Selatan gitu ya, pasti bakalan rame banget nih. Berapa hari acaranya? Kita laksanakan 3 hari. Seriusan 3 hari? Iya. Waduh, luar biasa. Boleh nginep di sana nggak? Boleh. Oh, iya. Dari tanggal besok 21 ya. Oke. 21 sampai tanggal 23. Oke, 21, 22, 23. Waduh, weekend Anda pasti sangat seru smart listener kalau misalnya datang ke Pesta Rakyat Simpedes 2022 yang dilaksanakan di Lapangan Hasanuddin. Di Lapangan Hasanuddin. Ada hiburannya udah tidak usah diragukan lagi, kemudian juga Bazar UMKM pastinya silahkan berbelanja sepuasnya gitu. Yang penting bawa duit. Mau bayarnya juga pakai Brimo langsung ya. Transaksinya pakai Bank BRI gitu. Tapi di sana nanti ada ini nggak? Kalau misalnya smart listener datang selain mau cari hiburan juga pengen buka tabungan, boleh nggak sih? Boleh. Jadi nanti di lokasi PRS itu kita sediakan booth layanan keuangan. Itu tidak hanya BRI saja. Kita merangkul BRI Group. Oke. Ya seperti asuransi ya, asuransi ada Brins, ada BRILife, terus ada Pegadaian juga yang holding ultramikro kita. Di sana barangkali ada yang mau beli emas gitu. Iya. Di sana bisa langsung. Harus nih, karena katanya digadang-gadang 2023 resesi, kita harus nabung emas dari sekarang. Boleh tuh ya. Boleh. Terus apa lagi? Nah mungkin untuk yang millennials ya, kita di PRS tahun ini ada sedikit berbeda nih dari sisi peduli ya. Kita tidak hanya peduli itu tidak hanya donor darah maupun cek kesehatan, tapi di sini kita coba merangkul juga ya kalau millennials kan memperhatikan ini penampilan. Oh gitu. iya. Istilah ada peduli gaya namanya. Jadi potong rambut hanya Rp Rp1 dengan Brimo itu bisa langsung potong rambut di tempat. Seriusan, gitu. gak usah mahal-mahal ke barbershop dong ya. Datang aja langsung ke Pesta Rakyat Simpedes tanggal 21 besok sampai 23 ya. Di situ pulang cakep deh pastinya ya. Kalau misalnya, wah ini rambut saya belum oke nih, ragu mau datang ke PRS gitu ya. Ya datang aja dulu nanti di sana langsung. Datang aja dulu pakai topi, setelah dipotong rambutnya bayar Rp1 lagi. Pakai Brimo langsung deh pulangnya cakep. Yang jomblo nanti pulang bawa pasangan. Mungkin, amin. Oke, selain itu ada keseruan apa lagi gitu? Ada hadiah nggak di sana? Jadi jangan lupa ketika nanti teman-teman besok datang ke area PRS, itu kan scan Rp1. Jangan lupa scan lagi di dalam ada barcode untuk registrasi. Nah registrasi ini akan kita gunakan untuk pengundian hadiah. Kita punya namanya area menara keberuntungan. Jadi nanti ada menara, ada layar LED. Nanti di situ setiap jamnya itu akan diundi gitu ya. Itu nominalnya uang lumayan, nominalnya lumayan gitu. Itu 3 hari tersebut ada. Dan yang terakhir pamungkasnya itu di hari Minggu kita sediakan 1 buah motor gratis. Wow, itu hadiah utamanya ya. Hadiah utamanya. Gitu. Berarti dengan apa yang disampaikan Mas Arief udah pasti ketika datang ke sana harus punya aplikasi Brimo ya nggak sih? Betul. Kalau misalnya nggak punya gimana? Disuruh pulang? Download dulu aja. Iya bener ya. Aduh, yang penting ada kuota ya susah banget sih. Sekarang kan zaman digital gitu. Tinggal download aja aplikasi Brimo. Di sana langsung bebas akses ya ke semua tenan-tenan ya kan teman-teman UMKM dan juga menyaksikan penampilan gestar dari ibu kota ya. Ada dari lokal hero juga nggak sih? Ada dong pastinya. Oke, wow, saya excited untuk datang. Kalau gitu kita datang ke sana rame-rame ya. Cuman ini masalahnya gini ya, kita pengen datang gitu. Tapi kalau misalnya nggak sempet datang di 3 hari itu, bisa menyaksikannya lewat online kah? Atau ada platform yang masyarakat tuh khususnya nasabah Bank BRI bisa mengikuti juga keseruan dari acaranya? Ya, tentunya sangat bisa. Kita di hari Sabtu, di hari kedua berarti ya.
Itu kita ada live di Kompas TV pukul 8 sampai pukul 10 WITA. Dan tidak hanya di Kompas TV saja, kalau misalnya teman-teman lagi di luar gitu, ya bisa streaming juga di YouTube Bank BRI untuk menyaksikan penampilan Gigi dan Kotak. Wow, jadi jam 8 malam sampai jam 10 malam nih ya, boleh langsung stay tune. Jadi nggak ada alasan nggak ikut keseruan, nggak ada alasan nggak nonton konser gitu ya. Bisa datang langsung ya, ajakin semua teman-teman, keluarga, om, kakek, nenek, diajakin semua ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu kan ya pulang-pulang bawa sepeda motor, ya kan. Waduh, keren banget, saya udah nggak sabar nih ya untuk datang ke Pesta Rakyat Sipdes 2022 gitu ya. Nah, terakhir nih Mas Arief, apa yang pengen disampaikan untuk smart listener yang menyaksikan kita sekarang dan juga harapannya dari event besar lebarannya BRI ini? Oke, jadi mungkin sebelum event besok berlangsung ya, ini masih H-1 ya. Mungkin saya kembali lagi mengajak ke teman-teman untuk bisa membuka rekening BRI Simpedes. Iya. Di aplikasi Brimo gitu. Mulai hari ini. Malam ini pun nggak masalah. Iya. Bank udah tutup, kan masih ada HP Brimo. Bener. Gitu. Apalagi setoran awalnya cuma 50.000. Waduh. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin harapan kami Bank BRI ya khususnya itu dengan adanya Pesta Rakyat Simpedes ini tentunya kita bisa berperan aktif dalam meliterasi dan meningkatkan inklusi keuangan yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2024 ini kan 90% tingkat literasi di Indonesia tercapai gitu ya. Amin. Nah, itu menjadi misi kami dalam pergelaran PRS ini seperti itu. Oke, untuk tahu update informasi dari setiap aktivitas di event nanti bisa dilihatnya di mana? Ya, jangan ketinggalan juga pantau terus IG-nya Bank BRI, Instagram Bank BRI yang centang hijau. Centang biru ya? Iya, centang biru. Centang biru. Udah verified. Facebook, Twitter maupun di IG-nya Kompas TV tentunya gitu. Itu banyak sekali update mengenai acara PRS ini. Oke, jadi informasi lengkapnya gak usah jauh-jauh, buka Instagram sekarang, follow langsung dan kepoin @bankbri_id ya. @bank_BRI kalau nggak salah. Pokoknya Bank BRI aja. Bank BRI aja. Cari aja di situ yang centang biru, itulah dia ya. Dan juga yang mau nonton bisa langsung nonton di Kompas TV. Hari Sabtu malam ya jam 8 sampai jam 10 malam gitu ya. Kalau ingin merasakan euforianya lebih luar biasa lagi bisa langsung datang ke lapangan Hasanuddin ya. Mulai besok. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau besok kita mau buka siang ya, siang. Kalau misalnya hari Sabtunya pengen Zumba bareng, itu bisa jam 7 pagi bisa datang. Ada ya Zumba? Aduh, makin gak sabar saya nih, biar langsing gitu ya. Gitu, tapi nanti yang penting kita bisa menikmati membantu UMKM di sana dengan menyantap hidangan. Iya. UMKM di sana. Oke, luar biasa. Pokoknya sekali lagi smart listener, jangan lupa untuk datang mulai besok ya sampai nanti 23 Oktober. Mau nginap juga boleh ya. Di sana menyaksikan seluruh keseruan dari Pesta Rakyat Sipdes 2022 di lapangan Hasanuddin. Sekali lagi dari pagi sampai capek. sampai malam ya kan. Makasih banyak ya Mas Arief untuk waktunya malam hari ini. Enjoy Makassar dan semoga sukses. Amin. Pesta Rakyat Sipedesnya dan juga untuk Anda smart listener, terima kasih sudah mengikuti obrolan kami malam ini. Sukses untuk Anda. Saya Rifa Majid pamit.